Alhamdulillah hari ini sudah diperiksa keseluruhannya, total ada 7 korban yang sudah diperiksa dan memberikan keterangan, juga ada 2 saksi ya. Sudah selesai semuanya memberikan keterangan. Dalam waktu dekat pihak Polda PPA akan memanggil pihak terlapor untuk dimintakan keterangan juga atas apa yang disampaikan oleh para korban hari ini. Pak, secara umum pemeriksaan tadi menyangkut apa namanya? Secara umum aja nggak? Ya, mereka menyampaikan terkait peristiwa tanggal 1 Agustus tahun 2023 kemarin yang terjadi pada saat dilangsungkannya karantina dalam proses kontestasi Miss Universe Indonesia tahun 2023. Jadi gambaran terkait karena ada beberapa perbedaan dari keterangan masing-masing korban ini tentang bagaimana dugaan pelecehan itu dilakukan terhadap mereka. Jadi ada yang diambil fotonya, ada yang dibentak, misalnya ada yang merasa terintimidasi. Nah itu mereka sudah sampaikan secara rinci tadi di dalam berita acara. Saksi 8 orang itu dari mana aja, Mbak? 2 orang. Finalisnya dari mana aja, Mbak, kalau boleh tahu, Mbak? Korban ada 7 hari ini dan saksi ada 2. Jadi ada 9 orang. Korban hari ini yang berikan keterangan ada yang dari Jakarta, ada yang dari Jakarta ada nggak ya? Saya lupa itu. Ada yang dari Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, dan masing-masing dari mereka sudah memberikan juga bukti kepada kami dan kami sudah sampaikan kepada pihak Polda. Salah satu buktinya tadi terkait dengan bahwa rundown itu diberikan secara keseluruhan, seluruh agenda diberikan rundown, tetapi setiap hari dikasih lagi update rundown per hari ya. Nah, pada saat tanggal 1 Agustus 2023 itu juga diberikan rundown. Nah, di dalam rundown itu sama sekali juga tidak ada penyampaian terkait mau dilakukannya body checking gitu. Dan ternyata ada satu fakta yang terungkap, nanti ini akan didalami oleh pihak Polda terkait dengan siapa-siapa saja sebenarnya yang benar-benar bertanggung jawab dalam proses karantina yang ada sampai dilakukannya body checking. Jadi yang kami tadi sampaikan kepada Polda dari korban ini bahwa karantina ini kan bukan sebuah kehendak mereka ya. Artinya dalam proses yang dilakukan secara terstruktur ini, mau tidak mau secara terstruktur mereka sudah menjalani karantina. Nah, di dalam karantina yang diselenggarakan oleh PTKP lah yang menaungi, yang saat ini sudah dicabut lisensinya itu, seluruh finalis ini sudah menandatangani perjanjian bahwa mereka harus mengikuti seluruh rangkaian. Nah, hal yang membingungkan bagi mereka adalah terkait body checking ini kan tidak ada, tetapi mereka di dalam surat pernyataan harus mengikuti seluruh rangkaian. Sementara orang-orang yang melakukan proses body check ini adalah orang-orang di perusahaan ini yang memang selama proses karantina berlangsung memang orang-orang ini yang menyelenggarakan seluruh rangkaian, sehingga ada kebingungan untuk mereka bagaimana menyikapi terkait body checking, sehingga baru setelah diselenggarakannya ajang ini pada saat tanggal 3 Agustus mereka kembali ke rumah, baru mereka berkomunikasi dengan keluarga, berkonsultasi dengan kami. Lazim nggak sih dilakukannya body checking seperti ini? Ternyata yang mereka rasakan bahwa mereka tidak nyaman, mereka tidak ada hal yang tidak bersesuaian dengan hati nurani mereka, itu ternyata benar di dalam hukum juga bertentangan, sehingga disampaikanlah dugaan-dugaan ini dalam pelaporan. Karena yang melaporkan sudah lebih dari 1, dugaan kami pasal 15 juga bisa dilakukan penggalian lebih dalam bahwa pasal 15 itu berulang gitu, tidak 1 kali. Dan di dalam relasi kuasa, di dalam perjanjian itu memang disampaikan bahwa mereka harus mengedepankan norma, nilai, dan undang-undang yang berlaku, hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi kenyataannya dari pihak penyelenggara seperti yang mereka sampaikan ini yang akan dikonfrontir dan digali lebih jauh oleh penyidik nanti. Apakah benar yang disampaikan mereka bersesuaian dengan fakta-fakta di lapangan, kesaksian orang-orang yang ada pada saat kejadian itu berlangsung. Tapi benar Bu, salah satu finalisnya sempat menolak gitu ketika body checking melakukan lepas apa gitu. Iya, menolak, ada yang menangis ternyata, kami juga tahu, ada yang mempertanyakan kenapa difoto gitu kan. Ada yang mempertanyakan siapa aja yang memangnya difoto. Jadi sebenarnya mereka sudah menunjukkan adanya ketidaknyamanan, tetapi karena mereka dari awal sudah merasa ini tuh adalah bagian dari seluruh rangkaian yang harus mereka lakukan sebagai peserta, sehingga itu membuat mereka tidak bisa bertindak
lebih jauh gitu ya. Itu yang dikatakan sebagai relasi kuasa. Berarti ada dugaan paksaan ya Bu untuk maksudnya melakukan body Mereka checking ini? menyatakan mereka terintimidasi, tetapi pada saat itu sulit untuk mereka mengartikan apa yang mereka alami, sehingga ketika mereka sudah pulang kembali beserta keluarga berkonsultasi, mereka akhirnya bisa menyimpulkan bahwa mereka tidak seharusnya mengalami body checking seperti itu.